selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke yang pertama, ada Medco yang ditutup di harga. Langsung saja kaca pertama ada Medco yang ditutup di harga 1340 menguat 1,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat bokersmannya Medco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Medco. Kalau menurut saya itu teknik rebound biasa. Hari Jumat kemarin itu masih rawan. Walaupun memang kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada pola ascending triangle. Dia break dari 1300, 1280 dan ke atas. Dan apakah ini bisa jadi swing low? Kemungkinan bisa, cuman kalau dilihat dari banda detektor itu netral. Dan kalau dilihat dari harga oil USD itu di bawah 78 lagi. Kemungkinan, ya ini kemungkinan loh. Harga oil USD itu bisa false break, ya. Kalau misalnya besok atau lusa nggak mampu rebound kembali ke atas 78 atau bisa ke 80, 75 lagi. Kemungkinan besar harga oil USD range sideways di bawah 75-78. Ya, kemungkinan di sini lagi. Ini kemungkinan besar false break. Kalau minggu depan Senin besok nggak mampu kembali ke atas 78. Dan kemungkinan besar juga Medco false break out. Jadi potensi jebol retest ini. Trend line uptrendnya ini lagi ya. Di sekitaran 1200 bisa ke situ. Pokoknya hati-hati untuk Medco. Trend jangka pendek ya. Kalau gagal bertahan di atas 1300 ke bawah dulu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu simpen 3-6 bulan ke depan ya masih oke lah ya. Hot aja. Cuman ya harus sabar kalau yang nyangkut. Tapi kalau yang punya harga bawah, kalau saya sih saya profit taking. Itu menurut saya. Tapi apakah strategi seperti saya ini bisa diikutin Bapak Ibu? Ya mungkin ada yang bisa. Ada yang nggak cocok. Nah itu menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu saya itu siap aja. Mau dia merah hijau, floating loss dari floating profit jadi floating loss lagi. Yang penting saya targetkan dia misalnya ke 1800 akhir tahun. Ya udah di hot aja terus ya. Kalau Bapak Ibu tahu hitung-hitungannya. Seperti itu ya. Untuk Medco, tapi kalau untuk tren jangka pendek, Bapak Ibu mau trading pendek, swing pendek ya, kalau bisa dijagain profitnya. Seperti itu ya. Medco ya lihat 2 hari karena kita libur Senin Selasa. Kita lihat harga oil Senin Selasa apakah kembali ke atas 80. Kalau enggak ya Medco potensi jebol support 1300 seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 382 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau bokersmannya Elsa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa kayaknya susah naik juga nih Elsa ya. Tapi ini kan dulunya tuh support kuat 380 tuh. Semoga lah bertahan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan view lebih panjang itu ada pola cup and handle terbalik. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih. Perlu hati-hati juga nih. Kalau dia jebol melorot tuh bisa 330. Tapi menurut saya ini swing terakhirnya sebelum dia rally lagi. Kalau oilnya mungkin swing bawah sekali lagi ya. Mungkin seperti ini. Dia swing ke area 75, sideways di bawah terus baru uptrend. Nah itu nanti sama skenario Elsa kalau jebol 380. Misalnya target arah. Ini kalau dihitung seperti ini jauh. Bisa ke 280, bisa ke 300. Tapi jelek-jeleknya lah itu 300 ya. Ya udah, Bapak Ibu average down. Nah, seperti ini nih. Udah kelihatan kan di mana support tengah, support kuat. Ya udah, tinggal Bapak Ibu kalau mau lebih panjang simpen ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, kita nggak tahu masa depan seperti apa ya. Tinggal sesimpel ini. Bapak Ibu average down 2 kali. Kalau misalnya ke 330 Bapak Ibu average down, kalau dia ke 300 baru average down lagi. Harusnya average Bapak Ibu yang nyangkut di atas terus di sekitaran 330 nanti. Kalau average down ya. Seperti itu ya. Di sekitaran ya di bawah 360 ya cukup oke. Kalau menurut saya di bawah 360 cukup oke. Kalau ditarik tren dari uptrend channelnya ini. Tarik hari ini ya. Kalau tarik sini kan kejauhan nih. Ini sudah patah nih kalau dilihat. Tapi kita tarik dari 2020 September nih aja.
Nah, ya semoga aja di 330 ini kan pantulannya nggak terlalu jauh. Dia pakai rounding topnya ini aja, mungkin turunannya dicapainya. Nah, kalau seperti ini bisa. Ya seperti itulah. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk Elsa. Seperti itu aja untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1135, menguat 1,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Pegas di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Pegas kondisi sekarang wah rebound dia. Ya. Cukup oke, volume juga oke nih. Banda detektor, waduh distribusi ya. Cuman selama di atas 1100 sih Bapak Ibu bisa hold lah. Untuk tren jangka pendeknya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari harga 1120, 1100 ya pertimbangkan stop loss. Kalau mau pakai stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 1100, karena ada indikasi juga pola dead cat bond kalau gagal. Tapi kalau bisa rebound IHSG ya. Ini kita lihatnya IHSG. Kalau IHSG tembus 7400 minggu depan Senin, maksudnya Rabu, ke trigger Pegas ke atas. Target Pegas tuh 1200 ya. Seperti itu. Pokoknya IHSG hijau, Pegas hijau. Kemungkinan besar 1200. Kecuali IHSG merah lagi lanjut turun koreksi down ya ke trigger Pegas pola dead cat bond. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PGEO yang ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 1185. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PGEO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Nah, PGEO ini masih big distribusi. Ya, tapi nggak jebol-jebol nih 1180-nya. Kita lihat aja Senin. Kalau jebol udah out 1%, 2% buang aja. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga penutupan. Kalau menurut saya besok jebol buang aja. Maksudnya hari Rabu ya. Jebol 1180 atau 1160 lah toleransinya. Mungkin 2%, 3% udah. Targetkan kemana nih kalau jalan 1250. Potensi upside-nya 60 poin, ada sekitar 5% ya. Ya segitulah. Ya, untuk PGO seperti itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, aduh candle-nya kurang bagus ya. Bisa pola dead cat bond nih. Pokoknya jebol 1170 tuh udah sinyal-sinyal lanjut turun ke bawah untuk PGO. Tapi kalau dilihat videonya nih bisa pola ascending triangle kan. Pola descending triangle. Ya semoga aja lah bertahan ya di atas 1180 untuk PGO. Pokoknya balik ke atas 1200 tuh lumayan aman lah untuk PGO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2370 menguat 2,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MDKA diakumulasi. Kayaknya ada flow lagi nih MDKA. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, MDKA wah mantep nih. Tembus 2300. Bisa di hot lah. Tapi dia sempat ke 2430 mencoba tembus gagal. Ya semoga aja bertahan lah. Pokoknya Bapak Ibu ada yang beli MDKA kalau mau pakai trading plan ya gagal bertahan di atas 2300 ya gagal pola dead cat bond. Tapi kalau dilihat dia sudah break dari trendline downtrendnya. Oh belum. Coba breakout tapi gagal. Tapi ada small akumulasi, normal akumulasi. Semoga aja momentumnya minggu ini atau hari Rabu ke depan mulai jalan. Targetnya mana nih kalau jalan? 2500, 2520 itu. Resisten yang cukup kuat. Ke situ arahnya dulu. MDKA ya. Seperti itu aja untuk MDKA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk MDKA ada perlawanan. Semoga aja melanjutkan kenaikan minggu depan untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup terkoreksi 5,35% ke harga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup terkoreksi 5,3% ke harga 535. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell cukup besar di hari Jumat 33 miliar. Sebelumnya tuh di bawah 10 miliar, di 6 miliar, 8 miliar, 2 miliar, kemudian jualan di 33 miliar. Kalau di broker semuanya MBMA ada distribusi. MBMA tapi kayaknya menarik nih nanti di 500. Wah, volumenya besar ya. Buangannya besar. Kondisi sekarang kalau saya lebih ke wait and see, tunggu 500 lah perubahan praksi harga ya. Udah turun lagi 37% sih saya buy on weakness nih. Kalau menarik ya dengan catatan saya juga mau lihat bid offernya seperti apa saat market berjalan nanti. Kalau misalnya dia di area 500, kalau memang bisa entry saya entry. Kalau Bapak Ibu mau belajar cara entry, scalping,
swing trade dengan metode yang saya ajarkan di kelas scalping itu, Bapak Ibu bisa daftar di kelas scalping, link tree di bio Instagram ataupun di deskripsi YouTube ini. Ya, di situ diajarin bagaimana cara screeningnya. Saya lebih berfokus ke screening saat market berjalan, ya, bagaimana cari entry exit saham, cara baca bid offer, time frame chart lebih kecil, menganalisanya seperti apa, ciri-ciri sama naik mau turun. Itu ada diajarin, ya. Dan itu bisa digunakan di saham big cap, second liner, third liner. Jadi menyesuaikan. Kalau tertarik, dan itu juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu. Kalau tertarik boleh join, tapi kelasnya berbayar. Seperti itu aja. Untuk MBMA kita lihat ya, jebol kita lihat 500 saja. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1010. Terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRPT didistribusi. Karena buang lagi BRPT habis rebound ya. Sudah bagus. Di atas 1000 tiba-tiba ada distribusi lagi. Nah, ada candle hammer terbalik. Big distribusi. Tapi nggak usah takut, selama di atas 980 masih berpeluang kembali mencoba rebound. Karena dia baru aja break resisten trend line downtrendnya ini. Ini juga bisa dibilang pola Pauling wedge. Kalau dia break 1100 bisa jadi uptrend lagi. Kalau nggak uptrend ya maksimal 1200 itu lumayan juga. Kita lihat aja. Ini gambar saya ya. Kalau dia jebol 8950 sudah saya antisipasi. Kalau mau buang dulu. Saya bilang di grup. Kalau enggak ya tinggal average down di area ini. Untuk BRPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 6125, terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya brand ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, brand lagi sideways di atas. Masih oke nih. Ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu antara ditarik naik ke atas atau dibuang sideways. Dan kebetulan ini yang ditarik naik. Dan dia bertahan di atas 5.700. Nah, 5.800 nih lah sandarannya. Kalau dia gagal udah buang aja dulu. Kalau yang punya dari bawah TP aja. Ya, daripada di bawah nyangkut. Intinya kalau dia jebol minggu depan 5.800-nya itu atau 5.700 ya false break, udah pasti false break, turun bahkan bisa ke 5.000 lagi. Hati-hati ya untuk brand seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1.565, terkoreksi 0,63%. Kalau dilihat data transaksi asing dead buy. Kalau dibuka semuanya Antam diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Antam baru berhasil breakout dengan volume besar. Semoga bertahan di atas 1550. Kalau gagal lagi, balik lagi false break. Tapi kalau IHSG nantinya ke atas, bisa nge-swing atas ya. Ada peluang bisa sampai 1720. Kita lihat minggu depan ya. Kalau saya yang punya ini, saya out dulu kalau dia gagal bertahan di atas 1550. Kalau ada yang Bapak Ibu beli pas dia koreksi ini. Tapi kalau mau nggak pakai cut loss juga nggak masalah. Antam nih sudah rendah. Ya mungkin under value nih. Cuman mungkin belum terlalu murah aja. Kan. Tapi harusnya tahun ini tembus lagi 1800. Mudah-mudahan ya. Karena memang Antam nih kan lebih ke nikel. Nikel sekarang lagi tertekan tuh harga komoditasnya. Itu. Nanti kalau nikel rebound, pasti rebound nggak? Pasti ada aja reboundnya. Seperti halnya dulu. Harga Coal di 55 kalau nggak salah ya. 60 apa ya? Pak berapa tuh ya? Coal 2020 apa 2022? Habis itu rally itu 2022 apa 2021 mulai rally. Nah seperti itu juga nanti ada saatnya rally. Tunggu aja. Cuman yang nggak pakai cut loss harus sabar. Itu aja kuncinya. Ya. Untuk Antam seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 3.990, terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Inco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco lagi mencoba bertahan di atas 4.000 atau 3.900 berapa? 3.950 lah. Ini kondisi seperti ini nih. Antar coba lihat banda detektor distribusi ya. Kalau dilihat dari banda detektor distribusi, ini langsung saja ke teknikannya. Inco nih antara dia benar-benar mau ditarik naik atau ya mancing retail untuk distribusi. Ini minggu ini juga antara dia naik atau dibuang.
ya. Tapi kalau ISG tembus 7.400 bergerak di atas 7.400 ke trigger, Inco juga akan rebound ya, kembali tembus 4.000 dengan arah 4.200 sampai 4.400 mungkin aja. Ya ini antara minggu ini ditarik naik atau kena buang aja nih. Risknya kecil tuh paling 1% atau 1,5%, buang aja dulu. Ya, koreksi buang, gitu aja. Tapi disclaimer ya, kalau mau di hot juga silahkan, nggak ada yang salah di market nih. Ya, yang mana yang benar formula atau strategi ya yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Belum tentu profil resiko orang yang profit itu cocok dengan Bapak Ibu, gunakan strateginya. Nah, itu temukan yang mana cocok ya. Kalau bingung ya coba aja ikut kelas-kelas berbayar ya, stock pick yang berbayar ya Bapak Ibu, di situ coba temukan. Coba aja join 1-2 bulan atau 3 bulan. Lihat mana yang cocok nih dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau cocok itu ikutin ya. Yang penting disiplin dengan strategi yang mereka pakai. Seperti itu ya. Untuk info langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup menguat 20,66% ke harga 730. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya TINS diakumulasi. Masih digas nih kayaknya TINS ya minggu depan. Cuman sudah 2 candle kayak lilin. Nah, 2 candle dia breakout. Aduh, saya nggak perhatikan juga nih dia breakout 650-nya. Harusnya di sini beli karena volume meningkat. Harusnya nih serius naik ya. Keterlaluan sih kalau menurut saya nggak serius naik. Kenapa? Ini volumenya nih luar biasa nih. Bahkan nih volume belum pernah terjadi dari semenjak 19 April 2022. Berarti berapa? 2 tahun yang lalu. Tuh baru momentumnya. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan saat dia volume besar itu ya rally. Nah itu ya. Apakah ini rally lagi? Kita lihat 6, tarik ke atas saja nih, gambar ulang aja ya. Biar lebih jelas kira-kira ini mana nih arah supportnya. 680, 700 saja lah pakai ya. Kalau fast break Bapak Ibu mau average down nggak? Kalau mau average down bisa tapi disclaimer ya, kalau namanya average down tuh harus sabar menunggu. Jangan di tengah jalan tiba-tiba putus harapan. Aduh, mending cut loss aja deh, nyesel deh average down. Nah, jangan seperti itu. Kalau niatnya average down ya harus sabar. Jangan tiba-tiba beda lagi plannya ya. Habis cut loss, nyesal. Aduh, coba average down. Nah, seperti itu. Itu kalau seperti itu terus, ya Bapak Ibu tidak akan bertumbuh, tidak akan menemukan strategi yang sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu. Kalau selalu dengan harapan, penyesalan. Pokoknya ya kalau bisa trading seperti robot. Memang susah, saya akui memang susah trading seperti robot. Pasti ada harapan, pasti ada sedikit penyesalan kadang. Ya, karena kita di sini kan berinvestasi atau trading dengan uang. Namanya uang, namanya psikologis manusia tuh dari kecil sudah ditanamkan rugi itu jelek ya, atau ya nggak baik lah. Ya itu, kayaknya apalagi saham ini kan bisa ditahan. Jadi orang lebih suka nahan rugi karena berharap lagi. Nah itu, memang seperti itu. Kalau mau ya seperti robot lah. Memang susah ya, harus. Tapi itu harus. Seperti itu aja untuk TINS. Gambarannya ya. Coba kalau dia koreksi ke 680, 700 tuh cobalah. Karena ini kebetulan ya titik-titik harganya tuh di range 670 ya, 680 sampai 700. Itu ya. Ya support nya bisa pakai 600. Itu pola dead cat bond-nya kalau gagal. Seperti itu. Ya untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1750, terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikal. Kalau dilihat broker summary-nya, Akra diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Akra kepentok resisten, apalagi harga oil yang arahnya turun, bisa turun dulu. Uji support. Dulunya resisten kuat 1680. Kita lihat di situ untuk Akra. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 540, terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ESA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ESA level yang harus rebound. Senin harus rebound. Kalau dia jebol lagi Senin jebol 540-nya turun lagi 500 lagi dia. Kita lihat. Tembus ke 50 untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya NCKL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL harus rebound. Rebound dia minggu depan ya.
Hari Rabu nanti rebound 850 pakai supportnya. Wah, kemarin tuh kalau Bapak Ibu ada beli di 860 itu tuh dekat 850. Ya, ini bisa jadi pola pattern flag. Kalau menurut saya untuk NJKL. Ya, menarik nih. Kalau dia break gas ya, 900 lewat. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.